Iya, gimana hadisnya tadi? Innamal a'malu bil khawatim. Ulang lagi. Ulang lagi. Alhamdulillah. Innamal a'malu bil khawatim. Iya. Allahu Akbar. Mantap. Siapa namanya? Devin ya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung penutupnya. Apa cita-cita Devin? Tentara. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tercapai cita-citanya. Amin. Bapak ada di sana? Enggak. Ibu ada? Nah, ibunya mana ibunya? Oh, anak ibu. Alhamdulillah. Mautan rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematian itu menjadi pemberhenti dari kemaksiatan yang kita lakukan. Berarti ada atau tidak orang yang telah meninggal, fisiknya meninggal, tapi kemaksiatannya tetap jalan. Ada atau tidak? Ada atau ada? Ada atau ada? Ada. Naudzubillah min, dia telah meninggal, tapi bukan pahala, kiriman pahala yang didapat, tetapi kiriman dosa. Naudzubillah min dzalik. Ini terutama, mohon maaf, yang perempuan, adik-adik yang perempuan punya Facebook? Punya Facebook? Enggak ya, alhamdulillah. Facebook tak punya, tapi IG punya, TikTok punya, TikTok punya. Nah, adik-adik apa punya? Di medsos, Bu, dipastikan putri-putrinya terkhusus menutup aurat. TikTok ya, tahu TikTok? Itu berjoget-joget di TikTok, tidak menutup aurat, tidak pakai jilbab. Naudzubillah min dzalik. Videonya dilihat orang, bukan pahala yang didapat, tapi dosa. Naudzubillah min dzalik. Ya, berjoget-joget, tidak menutup aurat. Tidak hanya yang bersangkutan yang mendapat kiriman pahala, tetapi juga orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan suatu saat kematian menjemput kita semuanya. Mudah-mudahan bukan dosa yang terkirim kita, tetapi mudah-mudahan pahala. Amin ya rabbal man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Sesiapa yang mengajarkan kebaikan, maka bagi dia pahala dia, dan pahala orang yang melakukan kebaikan itu sampai hari kiamat. Amin. Ini siapa nih? Grup LPSN. Apa singkatannya? Panjangannya apa? Lirik pecinta sholawat Nabi. Ini inisiatornya, yang penggagasnya ini. Ya, selama masih ada komunitas ini, masih ada sholawat-sholawatannya, insya Allah penggagasnya dapat kiriman pahala. Amin. Adik-adik di sini ada ngaji, ada TPA, ada belajar ngaji, ada. Siapa yang ngajari? Siapa?
Bu Dewi, mana Bu Dewi? Alhamdulillah Bu Dewi. Ya. Sama siapa? Pak Saryo, yes. Pak Saryono. Ya. Oh, sama Bapak, Masya Allah. Ya, Pak Saryono sama Bu Dewi. Yang mengajari ngaji nih, ya, ngajari ngaji. Ya, ngajari ngaji. Selama anak-anak ini bisa ngaji, ya, bisa ngaji, kemudian membaca Al-Quran, insya Allah pahalanya terkirim ke orang yang mengajari itu, Pak Saryono dan Dewi, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, sudah bisa ngaji? Alhamdulillah. Diniatkan maupun tidak, bisa ngajinya karena perantara Bu Dewi, karena perantara Pak Saryono, insya Allah dapat kiriman pahala Pak Saryono dan Bu Dewi. Insya Allah. Nah, itu orang yang mengajari kebaikan. Ibu-ibu juga, bapak-bapak di rumah, anaknya mungkin ngajari juga ngaji anaknya. Ya, anaknya ngaji, diniatkan ataupun tidak, insya Allah akan sampai kepada orang yang mengajari. Ya. 1 huruf Al-Quran itu berapa pahalanya? Berapa? 10. Ya, maka khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajari Al-Quran dan mengajarkan Alhamdulillah. Allah masih beri kita umur panjang. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Coba sholawatan. Ya. Ini diiringi dengan, masih hujan ini. Masih ada rintik-rintik hujan ya, Bapak Ibu. Kita berdoa mudah-mudahan jika ada di antara kita yang sakit, mudah-mudahan segera Allah sembuhkan. Amin. Waktu hujan adalah waktu yang makbul untuk berdoa. Jika ada yang sakit, mudah-mudahan segera Allah sembuhkan. Amin. Keluarga kita di rumah ada yang sakit, mudah-mudahan segera Allah sembuhkan. Urusan kita yang sulit, mudah-mudahan Allah mudahkan. Allah berkahi, Allah lancarkan urusan kita. Amin ya rabbal. Ayo selawat, bisa. Selawat bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Adik-adik, ini terkhusus adik-adik yang mendengarkan dengan baik, yang bisa jawab pertanyaan, ya nanti ditanya bisa jawab. Nih Ustaz kasih hadiah. Yang mana nih? Apa yang biru nih? Yang mana? Ya nanti ya. Alhamdulillah. Ya, dua-duanya. Ya, alhamdulillah malam hari ini berkumpul kita di tempat ini guna mengambil hikmah dari peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah yang dikenal dengan peristiwa hijrahnya, hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpindahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Hikmah. Ya. Dua hikmah saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini terkait dengan peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, peristiwa hijrah mengajarkan kepada kita, ya, selain pentingnya niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melakukan sesuatu niat lillahi ta'ala. Hadis tentang hijrah ini cukup panjang. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha sampai akhir. Selain itu, yang terpenting dalam amalan kita selain niat adalah innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung penutupnya. Pak Bu, ya, amalan itu selain niat sangat penting. Penutup dari amal itu juga sangat penting. Amal itu tergantung bagaimana innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung penutupnya. Adik, ya, adik tahu dengan paman Nabi yang memusuhi Nabi siapa? Yang dijamin masuk neraka siapa? Abu Lahab. Mantap. Abu Lahab. Dapat. Abu Lahab dalam surat apa nih? Al-Lahab atau surat Tabbat yada abi lahabil. Maju sini. Ya, siapa namanya? Farhan. Cita-citanya apa? Tentara. Cita-cita. Mudah-mudahan tercapai cita-citanya. Amin. Bapak Ibu hadir di sini? Ada Bapak Ibu di sini? Ayah, alhamdulillah. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Amin. Iya. Semoga berkah. Amin.
Paman Nabi yang dijamin masuk surga, masuk neraka adalah Abu Lahab dalam surat Tab. Nah, paman Nabi yang memusuhi Nabi lagi siapa? Abu Bakar. Paman Nabi yang memusuhi Nabi selain Abu Lahab siapa? Abu apa? Abu yang anak-anak ya. Siapa deh? Abu Thalib. Itu yang membantu Nabi. Yang memusuhi Nabi Abu Bakar. Siapa deh? Itu dia Abu Jahal. Iya. Abu Jahal. Lihatnya nanti. Abu Jahal. Bukan Abu Bakar ya. Atau Abu Thalib, bukan. Atau Abu Gosok juga bukan. Ya. Abu Jahal. Ada paman Nabi, Bapak Ibu yang ada yang baru pulang haji di sini. Adik itu banyak baru pulang haji itu, PJ haji. Itu LPSN anggota baru pulang haji, ya kan? Ya Bapak Ibu yang melaksanakan haji atau umroh di bawah Bukit Uhud, di bawah Bukit Rima itu ada. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berziarah ke sana, amin. Yang belum, mudah-mudahan bisa ziarah ke sana, amin. Yang sudah, mudah-mudahan bisa ke sana lagi, amin. Di bawah Bukit Rima di Bukit Uhud, ya. Bukit Rima itu tempat pasukan Nabi, pasukan pemanah Nabi. Nah, di bawah itu ada komplek pemakaman, komplek pemakaman kuburan. Kuburan siapa? Nabi. Kuburan syuhada, ya, para syahid perang Uhud. Sekarang dipagar gitu ya, sekarang dipagar. Karena dulu ada banjir, kemudian ada yang timbul jenazahnya, salah satunya jenazah paman Nabi yang meninggal di perang Uhud, namanya paman Nabi yang bernama siapa? Bukan Abu Thalib. Siapa namanya? Pertama H, terakhir H. Hamzah, ya. Hamzah ini meninggalnya seperti apa? Hamzah paman Nabi yang membela Nabi meninggalnya ditombak. Siapa yang menombak? Namanya Wahyu. Wahyu orang Indonesia itu. Anggota LPSN ada namanya Wahyu nih. Bukan Wahyu ya. Siapa Nah ini ya Hamzah paman Nabi yang gugur di medan Uhud, ya, ditombak oleh seorang budak dari Abu Sufyan dan Hindun. Namanya Wahyu juga lagi. Wahsy. Siapa namanya? Wahsy. Ini budak yang memang dia ahli nombak. Ya. Apa kata Hindun, kalau kamu bisa membunuh Hamzah, aku merdekakan engkau. Dia penombak ulung, ditombak paman Nabi, Hamzah kena, meninggal dunia. Ya. Yang ingin saya sampaikan dalam peristiwa itu Bapak Ibu, seorang
istri dari Abu Sufyan namanya Hindun ini amat sangat benci dengan Hamzah ini, sehingga setelah ditombak oleh Wahsy itu dia apa? Diambil jantungnya, dikunyah, dimakan. Masya Allah. Sampai seperti itu bencinya Hindun kepada Hamzah. Tapi akhir kehidupan Hindun bagaimana? Apakah dia ahli neraka? Apakah dia kafir? Ya, sampai menyuruh orang bunuh Hamzah, sampai mengunyah jantung paman Nabi. Akhir kehidupannya apa? Apa gelarnya akhirnya? Radhiyallahu anha. Ya, radhiyallahu anha. Kenapa? Karena akhirnya masuk Islam. Ini Bapak Ibu. Ya, sekali lagi dalam peristiwa Fathul Makkah akhirnya Hindun dan suaminya Abu Sufyan juga masuk Islam. Ini yang ingin saya sampaikan, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Sejahat-jahatnya Hindun sampai makan jantung paman Nabi Hamzah, tapi akhirnya dapat gelar radhiyallahu anha. Allah meridhoinya. Maka Bapak Ibu, sekali lagi yang terpenting dari amalan kita ini nantinya mudah-mudahan husnul khotimah. Ketika sudah berhijrah, berpindah, al-muhajiru man hajara manahallahu an. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalian yang hijrah niat jangan lagi melawan orang tua. Siapa namanya tadi? Farhan. Nah, kalau orang tuanya menyuruh yang baik harus patuh dengan orang tua. Siapa namanya? Siapa? Jensen siapa? Muhammad Rizki. Muhammad Rizki. Rizki disuruh yang baik oleh orang tuanya harus taat. Ya. Karena sekali lagi ketika kita sudah berhijrah, mengatakan untuk berubah lebih baik, istiqomah, mudah-mudahan akhir kehidupan kita juga husnul khotimah. Allahumma khtim a'malana wa ajarana bi husnil khotimah. Ya. Banyak lagi contoh-contoh yang lainnya selain Hindun. Ibu tahu, bapak tahu, adik-adik tahu, ada sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang ditakuti tak hanya oleh musuh, tapi juga ditakuti oleh setan. Siapa nama sahabat Nabi itu? Muhammad Ali. Muhammad Ali petinju. Siapa nama sahabat Nabi itu? Ali. Kalau Ali bin Abi Thalib, ya sahabat Nabi juga. Ini sahabat Nabi yang kalau jalan dia di suatu jalan, setan cari jalan yang lain. Siapa nama sahabat Nabi itu? Sayyidina Ali. Bukan. Siapa dek? Siapa? 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 Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bagaimana sebelum hijrahnya? Ya, bagaimana Umar bin Khattab sebelum Islamnya? Memusuhi
Nabi, mencari Nabi, hendak membunuh Nabi. Tapi akhirnya setelah masuk Islam, ya, menjadi orang yang dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi kita berharap mudah-mudahan kita istiqomah, akhir dari kehidupan kita nantinya husnul khotimah. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung penutupnya. Mari sama-sama Bapak Ibu, biar ada oleh-olehnya pulang, diikuti. Innama a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung penutupnya. Innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Bapak Ibu, ya, seberapa masa lalu kita, ya, seberapa besar kesalahan masa lalu kita, jika kita bertaubat, ya, insya Allah Allah ampun, ya. Yang terpenting akhirnya nanti husnul khotimah insya Allah. Apa nih? Oh, kok nanya 50-nya kapan cair? Nanti ya, nanti ada pertanyaan lagi, sabar. Jadi yang pertama, hikmahnya sekali lagi bagaimana mendapatkan akhir yang baik, tidak hanya niat tetapi juga akhir yang baik. Mudah-mudahan akhir kehidupan kita husnul khotimah. Yang kedua, hikmah peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengajari kepada kita, ya, kalau tadi husnul khotimah, yang kedua bagaimana kita terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Umar bin Khattab pelajarannya, dari Hindun pelajarannya, dan yang lain-lainnya, terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu berapa surat, Dek? Adik, Al-Quran itu berapa surat? Jumlah surat dalam Al-Quran berapa? 114 surat. Jumlah ayatnya berapa? Berapa? 6.000 lebih. Ada yang mengatakan 6.666 ayat, ya. Ada yang mengatakan 6.200. Dari 6.000 ayat itu ada satu ayat yang paling memberi pengharapan kepada kita umat manusia. Di mana? Ayat itu di surat Az-Zumar ayat 53. Surat apa? Surat Az-Zumar ayat 53. Surat Az-Zumar ayat 53. Bagaimana bunyi ayatnya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah, wahai hambaku yang melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Ini ayat kata para ulama arja ayatin min kitabillah. Ayat yang paling memberi pengharapan kepada kita semuanya, Bapak Ibu, umat manusia. Kenapa sambungan ayat ini? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa. Dek,
Adik-adik, adik-adik, ini punya salah nggak? Pernah berbuat salah nggak? Pernah berbuat salah nggak? Bapak Ibu pernah berbuat salah atau tidak? Punya dosa atau tidak? Punya dosa atau tidak? Kalau tak punya dosa bukan manusia. Manusia pasti punya salah, punya dosa. Ya. Ini kabar gembiranya Allah sebut dalam surat Az-Zumar ayat 53, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa. Seluruh dosa Allah ampuni, dosa besar maupun dosa kecil. Yang penting syaratnya kita bertaubat sebelum mati. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah mengampuni taubat seorang hamba sebelum nyawanya sampai ke kerongkongan, ya, sebelum sakratul maut. Ustaz, bagaimana kalau dosa syirik? Dosa syirik taubat diampuni atau tidak, Bapak Ibu? Dosa syirik menyekutukan Allah, bertobat diampuni oleh Allah atau tidak? Diampuni. Yang penting sebelum mati. Umar bin Khattab, itu syirik sebelum masuk Islam dan para sahabat yang lain. Setelah masuk Islam maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tak boleh, Bapak Ibu, ya, kullu ummati mu'afin illa al-mujahharin. Seluruh umatku itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, illa al-mujahharin, kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa, pamer. Dia sudah melakukan maksiat malah pamer. Saya dulu pernah begini, tak boleh, ya. Kenapa? Karena Allah telah menutupi dosanya, maka dia seharusnya juga menutupi dosanya. Bu, Pak, ada kisah seorang hamba di akhirat nanti ditampakkan oleh Allah dosanya. Betul nggak kamu melakukan dosa ini? Betul nggak kamu melakukan dosa ini? Betul. Sehingga hamba ini menyangka dia akan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa kata Allah? Qad satartu laka fid dunya wa ghafartu lakal yaum. Engkau telah aku tutupi dosamu di dunia dan engkau hari ini aku ampuni. Maka mohon maaf kalau punya aib jangan diceritakan ke orang lain, ya. Kalau punya aib tak boleh, ya. Saya pernah begini, saya pernah begitu, tidak boleh. Sebesar apapun dosa, jika bertaubat, taubatan nasuha, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berhubung sudah hampir jam 10. Ya. Sebagai penutup, nanti di akhir ada pertanyaan untuk adik-adik, dengarkan. Sebagai penutup, Bapak Ibu, dua ini saja yang perlu saya sampaikan. Yang pertama tadi, bagaimana kita mendapatkan husnul khotimah, penutup yang baik. Yang kedua, sebesar apapun dosa kita, kalau kita sudah hijrah, sudah niat, insya Allah Allah ampuni dosa kita. Sebagai penutup, Bapak Ibu terkhusus, ya, dua kondisi Bapak Ibu, dua keadaan yang semestinya kita bersegera untuk bertaubat. Yang pertama, kalau kita, kata para ulama, dua kondisi yang kita semestinya segera bertaubat. Yang pertama, kalau orang tua kita sudah meninggal. Ini adik-adik ada yang orang tuanya sudah meninggal? Alhamdulillah. Ibu-ibu, ya, adik-adik yang di situ,
Ya, ada? Saya, bapak, ibu kandung saya sudah meninggal. Maka kata para ulama, dua kondisi yang kita semestinya menghentikan maksiat. Yang pertama, kalau orang tua kita sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena yang diharap oleh orang tua kita di alam kubur adalah doa anak-anaknya. Doa, ya, doa. Allahumma ghfirli, gimana nih? Allahumma ghfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang diharapkan oleh orang tua kita yang telah berada di kubur. Namun Pak, Bu, adik-adik, apakah doa kita itu pasti sampai ke orang tua kita? Pasti sampai? Belum. Belum? Kenapa belum tentu? Karena yang Allah terima doanya adalah waladun sholihun. Yang diterima doanya itu adalah doa anak yang soleh. Ya. Yang diterima doanya itu adalah doa anak yang soleh. Kita anak kandungnya belum tentu doa kita masya Allah dikubur. Man naja fiha naja wa man halaka fiha halak. Sesiapa yang sukses di alam kubur, maka sukses alam berikutnya, ya. Yang diharapkan oleh orang tua kita adalah doa dari putra putrinya. Tetapi doanya belum tentu sampai. Kenapa? Kita belum tentu anak yang soleh. Nah, maka dari itu Pak, Bu, kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, semestinya, ya, kalau kita cinta dengan orang tua kita, maka hentikan maksiat, bertaubat agar doa kita sampai kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Man waqqara walidayhi razaqahullah waladan yuwaqqiruhu. Sesiapa berbakti kepada orang tuanya, maka Allah akan memberikan rizki anak yang juga berbakti kepadanya. Amin. Ini adik yang MC, ini sudah menikah? Oh, belum. Mahasiswa ya? Semester berapa? Semester 6. Pengen dapat keturunan anak-anak yang soleh-solehah? Pengen? Nah, ini adik-adik, ini yang mahasiswa, Pak Ketua. Pak siapa tadi? Siapa? Muli. Mas Muli. Mas Mulyono. Pengen dapat anak keturunan yang soleh-solehah? Pengen? Nah, rumusnya satu. Jadilah anak yang soleh. Ini yang masih SMA ada? Ada. LPSN yang masih SMA ada? Pengen gak nanti punya anak pecinta sholawat juga? Pengen punya anak yang soleh-solehah? Jadi anak yang soleh, berbakti dengan orang tua. Allah akan memberikan rizki anak yang juga berbakti kepada kita, insya Allah. Ya, itu rumusnya. Kita pengen dapat keturunan yang soleh-solehah, kita lah menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, Bapak Ibu, adik-adik, hentikan maksiat kita. Segera bertaubat kalau kita yang pertama tadi orang tua kita sudah meninggal dunia. Yang kedua, kalau kita sudah punya anak. Nah, ini adik-adik. Halo adik. Halo adik. Halo. Adik-adik masih anak-anak. Bapak ibu yang sudah punya anak, doa orang tua itu termasuk salah satu doa yang makbul. Nah, kenapa doa orang tua terkadang tak makbul? Karena
belum menjadi orang tua yang soleh dan soleh. Maka sekali lagi yang kedua, hentikan, segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita sudah punya anak. Ya. Maka jika kita sudah punya anak, hentikan bermaksiat, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa untuk anak keturunan kita menjadi makbul, insyaallah. Terlebih ibu-ibu doanya hampir-hampir menyerupai doa Nabi. Dan yang terbaik, waktu yang paling dekat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya waktu sujud. Waktu sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat hamba kepada Rabbnya waktu sujud. Fa'akthirud doa, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik, halo. Sabar. Ya, sabar dulu. Ya, mau yang tadi? Mau yang tadi? Sabar dulu, tenang. Nah, baik, itu Bapak Ibu rahimakumullah, hadirin wal hadirat. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa menjadi orang yang akhir kehidupan kita husnul khotimah. Amin. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan selama hidup kita, selama hayat di kandung badan, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebanyak apapun dosa kita, jika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah Allah ampuni. Dan dua kondisi yang semestinya kita segera bertaubat kepada Allah: saat orang tua kita telah meninggal dunia, saat yang kedua saat kita sudah memiliki anak atau memiliki keturunan. Dan sedekat-dekatnya kita waktu berdoa kepada Allah adalah waktu sujud, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, untuk adik-adik, halo adik. Ini bonus untuk adik-adik. Mau makan kue atau mau ini? Ya, pertanyaan untuk adik. Ini yang SD, SMP ya. SMP juga bisa menjawab. SD atau SMP. Ini yang laki-laki ada yang SMP. Ya. Ya, yang anggota LPSN boleh juga, yang SMP yang bisa jawab. Pertanyaannya, ya. Ini pertanyaan pemanasan dulu kan, belum pertanyaan ini, belum dapat tadi. Ini mau siapa? Nabi punya cucu untuk yang seusia SD. Nabi punya cucu 2 orang yang kata Nabi menjadi sayyidus syabab, menjadi penghulu para pemuda di surga. Siapa nama cucu Nabi itu? Siapa? Hasan dan Husain. Mantap. Siapa namanya nih?
Farhan, mantap. Hasan dan Yusuf. Ini Farhan yang bisa jawab. Hasan dan untuk semuanya yang lain. Ini pertanyaan pemanasan. Siapa nama pemain kartun yang kembar? Siapa? Kalau cucu Nabi yang kembar tadi siapa namanya? Siapa? Hasan dan Husain. Ingat, Hasan dan Husain. Bukan Upin-Ipin ya. Ini almarhum ala dini khalili. Nah, seorang itu menurut lingkungannya karena yang sering dilihat Upin-Ipin. Ya. Pertanyaan intinya, ada yang hafal tadi hadis SD SMP, seusia SD SMP, hadis bahwa amalan itu tergantung penutupnya. Yang masih hafal hadisnya tadi, yang kita baca sama-sama tadi, ada yang hafal? Adik hafal? Oke, sip, mantap. Ini SD nih, maju sini. Siapa namanya? Devin kelas berapa? Kelas 4. Iya, gimana hadisnya tadi? Innamal a'malu bil khawatim. Ulang lagi. Ulang lagi. Alhamdulillah. Innamal a'malu bil khawatim. Ya. Allahu Akbar. Mantap. Siapa namanya? Devin ya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung penutupnya. Apa cita-cita Devin? Tentara. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tercapai cita-citanya. Amin. Bapak ada di sana? Enggak. Ibu ada? Nah, ibunya mana ibunya? Oh, anak ibu. Alhamdulillah. Innamal a'malu bil khawatim. Devin mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, bisa mencapai cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan berkah untuk jajan. Mau lagi pertanyaan lain? Mau duitnya lagi? Ya nanti silakan minta sama mak bapaknya. Ya, baik Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi bermanfaat, menjadi sedikit penambah ilmu bagi Bapak Ibu, juga bagi saya sendiri, dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus ibu-ibu, bapak-bapak, sekali lagi waktu yang paling dekat kita kepada Allah waktu sujud, perbanyak fa'akhirud doa, kata Nabi, perbanyak doa ketika sujud. Minta jodoh bisa nggak di sujud? Boleh, tapi berbahasa Arab. Ya, harus berbahasa Arab. Doanya gimana? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, banyak. Doa minta kaya bisa atau tidak? Bisa, ada doanya. Allahumma aghnini bihalalikan haramik wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak, dan seterusnya. Doa dari Al-Qur'an dan hadis, doa yang berbahasa. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita tutup majelis kita ini dengan sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita. Amin. Sekali lagi, di antara kita jika ada yang sakit, mudah-mudahan segera Allah sembuhkan.
Keluarga kita yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Sakitnya menjadi penggugur dosa-dosanya, amin. Jika yang ada yang sulit urusannya, Allah mudahkan. Allah jadikan keturunan kita keturunan yang solih dan solehah, amin. Allah ampuni dosa kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, Allah lapangkan kuburnya. Yang masih hidup mudah-mudahan Allah berkahi umur mereka, Allah akhirkan akhir hidup mereka dengan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin wa ala kulli niyatin shalihah wa li syafaati rasulillah al-fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mari semuanya kita angkat tangan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan rintik-rintik hujan, karena rintik-rintik hujan adalah waktu yang makruh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wa ni'amahu wa batil mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'a minhum wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la musafiran illa wasaltah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalul karim. Terima kasih kepada pengurus musala as-sholihin. Ini jarang-jarang anak-anak yang rame seperti ini, mudah-mudahan pengurus musala bisa istiqomah mendidik para ananda semuanya untuk menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama, amin ya rabbal alamin. Karena almar'u ala dini khalili, seseorang itu menurut lingkungannya, lingkungan yang baik insya Allah akan mempengaruhi yang baik juga untuk mereka. Dan kita orang tua akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk bagaimana mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan kita bisa memberikan pendidikan yang baik, yang terbaik untuk anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.